Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Bronkiektasis merupakan sebuah kondisi ketika saluran nafas dan bronkus melebar secara permanen dan mengalami kerusakan. Sistem pernapasan memiliki bronkus, yaitu jalan aliran udara yang membawa udara menuju paru-paru. Jika bronkus rusak lalu saluran nafas juga mengalami masalah, lendir paru-paru akan menumpuk, sehingga hal ini menyebabkan sesak nafas dan batuk berdahak yang tak kunjung membaik. Walau hingga kini belum terdapat cara menyembuhkan penyakit ini, beberapa penanganan umumnya diberikan sebagai pengendali gejala yang efektif. Dinding bronkus yang mengalami kerusakan adalah penyebab bronkiektasis. Begitu juga ketika saluran pernapasan melebar atau rusak. Faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan, kerusakan, dan pelebaran pada bronkus serta saluran napas pada sebagian kecil kasus belum diketahui pasti. Hanya saja secara umum, faktor-faktor berikut ini bisa mengakibatkan bronkus rusak. Cystic fibrosis, gangguan sistem imun, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, tuberkulosis atau TBC, batuk kejang, penyakit autoimun, tumor yang menyebabkan sumbatan di saluran pernapasan, pneumonia, dan gangguan perkembangan paru sejak berada di dalam kandungan. Beberapa gejala bronkiektasis yang umumnya terjadi antara lain adalah sesak nafas, batuk berdahak, dahak yang keluar umumnya berwarna kuning hijauan, kuning pucat atau bening, dahak akan keluar setiap hari selama batuk masih dialami, mengi atau napas berbunyi, berat badan turun, dada terasa nyeri, infeksi saluran nafas yang terjadi berulang kali, batuk berdarah, ujung kuku jari mengalami perubahan bentuk, disebut juga dengan clubbing finger, dan tubuh mudah lelah. Ketika batuk berdahak tak kunjung mereda dan diikuti dengan sejumlah keluhan yang telah disebutkan sebelumnya, sebaiknya segera temui dokter. Ketika beberapa kondisi berikut ini terjadi, periksakan diri secepatnya agar kondisi dapat segera ditangani dengan tepat. Di antaranya, demam, batuk berat semakin buruk yang ditandai dengan dahak berwarna kehijauan dan ditambah bau tak sedap, napas sangat cepat, kulit serta bibir kebiruan, tubuh terasa sangat mudah lelah setiap waktu. Pengobatan yang diberikan pada penderita bronkiektasis yang disesuaikan dengan faktor penyebabnya dan tujuan pengobatan hanya untuk membantu meredakan gejala. Bentuk perawatan yang diberikan kepada pasien ada 3, yaitu obat-obatan, terapi, dan prosedur bedah. Tujuan pengobatan juga adalah sebagai penurun resiko komplikasi berbahaya bagi pasien. Jika semakin awal kondisi pasien terdeteksi, maka akan semakin cepat penanganan diberikan. Dengan begitu, semakin besar pula potensi pasien untuk pulih dan mencegah komplikasi terjadi. Ketika terlambat memperoleh penanganan, sejumlah komplikasi dapat terjadi karena bronkiektasis menjadi semakin parah. Di antaranya, abses paru, pneumonia, emphysema atau ruang pleura yang dipenuhi dengan nanah, batuk darah, gagal jantung, septikemia atau gejala awal sepsis, atelektasis, tidak terisinya alveolus dengan udara, dan gagal nafas. Belum terdapat cara spesifik untuk mencegah atau menghindari bronkiektasis, karena dari 50% kasus penyakit ini, penyebabnya tidak diketahui pasti. Jika bronkiektasis terjadi karena kelainan genetik, maka hal ini akan lebih sulit untuk dicegah. Namun, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko terkena bronkiektasis antara lain adalah hindari paparan zat-zat yang berbahaya bagi paru, hindari polusi udara, hindari aktivitas merokok, begitu juga asap rokok, terima vaksin yang mencegah penyakit campak, batuk ringan, dan flu. Segera ke dokter ketika gejala awal yang mengarah pada bronkiektasis, batuk berdahak tak kunjung sembuh, untuk mendeteksinya secara dini dan mendapat penanganan secepatnya sebelum kerusakan paru terjadi. Demikianlah penjelasan mengenai penyakit bronkiektasis beserta gejala dan pencegahannya. Bila ada pertanyaan dan pendapat bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.